Shalom, perkenalkan nama saya Okrista Dea Johanna Goni dengan NIM 2314-2011-52, kelas A5 semester 1 jurusan keperawatan. Pada saat ini, saya akan membahas tentang keluarga berencana. Keluarga berencana atau KB merujuk pada rangkaian program, kebijakan, dan layanan yang direncanakan untuk membantu individu dan pasangan suami istri dalam merancangkan jumlah dan jarak kelahiran anak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. KB bertujuan untuk memberikan pilihan kepada pasangan dalam mengendalikan fertilitas dan memberikan pendekatan komprehensif terhadap kesehatan reproduksi. Definisi KB dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Namun, secara umum, KB dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk mengatur kehamilan dan kelahiran dengan menggunakan metode kontrasepsi yang aman dan efektif. Definisi KB juga mencakup edukasi, konseling, dan layanan kesehatan reproduksi yang menyeluruh termasuk pemeriksaan kesehatan, pemantauan kehamilan, dan perawatan pasca kelahiran. Tujuan dari program keluarga berencana atau KB adalah memungkinkan pasangan suami istri untuk memiliki kontrol atas kehamilan mereka dengan cara yang terencana dan aman. Berikut adalah beberapa tujuan dan program KB. Pertama, mengendalikan pertumbuhan penduduk. KB bertujuan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dan tidak terkendali. Kedua, meningkatkan kesehatan reproduksi. KB memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi, seperti pemeriksaan kesehatan reproduksi, pemantauan kehamilan, dan perawatan pasca kelahiran. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dengan mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak, pasangan suami istri dapat memberikan waktu dan sumber daya yang cukup untuk setiap anak dan meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Keempat, meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dengan mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak, pasangan suami istri dapat memberikan waktu dan sumber daya yang cukup untuk setiap anak yang meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Kelima, mencapai pembangunan berkelanjutan. Program KB berperan penting dalam upaya negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Sejarah keluarga berencana atau KB di Indonesia dimulai pada tahun 1950-an. Berikut adalah tahapan perkembangan KB di Indonesia. Pertama, era penduduk Belanda. Awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, ada beberapa upaya KB yang dilakukan oleh organisasi sosial dan keagamaan. Namun, upaya ini masih terbatas dan belum meluas di masyarakat. Mulai diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 1950 melalui kampanye kelahiran yang teratur yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan. Pada tahun 1957, pemerintah meluncurkan program KB secara resmi dengan menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan tentang peraturan kelahiran. Program KB pada periode ini masih terbatas pada penyuluhan dan kontrasepsi hormonal. Pertama, pil KB. Pil hormon yang mengandung estrogen dan progestin untuk mencegah ovulasi. Kedua, suntikan hormonal. Injeksi yang mengandung progestin yang diberikan setiap 1-3 bulan. Ketiga, implan hormonal. Implan kecil yang ditempatkan di bawah kulit dan mengeluarkan hormon mencegah ovulasi. 2. Kontrasepsi barier. Pertama, kondom pria. Pelindung yang diletakkan pada penis untuk mencegah sperma masuk ke vagina. Kedua, kondom wanita. Perlindungan yang ditempatkan di dalam vagina untuk mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Ketiga, diafragma. Alat yang ditempatkan di dalam vagina untuk mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Keempat, spong kontrasepsi. Benda berpori yang ditempatkan di dalam vagina sebelum berhubungan seksual untuk mencegah sperma masuk ke dalam rahim. 3. Kontrasepsi intrauterin atau IUD. IUD hormonal
alat yang ditempatkan di rahim dan mengeluarkan hormon untuk mencegah kehamilan. IUD non-hormonal, alat yang ditempatkan di dalam rahim dan mengandung tembaga untuk mencegah kehamilan. Tinjauan Alkitab tentang keluarga berencana atau KB tidak secara spesifik membahas metode-metode kontrasepsi yang digunakan dalam program KB. Namun, ada beberapa prinsip dan nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam Alkitab yang dapat membentuk pemahaman tentang KB dalam konteks iman Kristen. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang mungkin relevan. Pertama, tanggung jawab keluarga. Alkitab mengajarkan pentingnya tanggung jawab dalam mengasuh dan merawat keluarga. Ini termasuk pertimbangan untuk mengatur kelahiran anak-anak agar dapat memberikan perhatian dan pengasuhan yang baik kepada setiap anggota keluarga. Terdapat dalam kitab Efesus 6 ayat 4 dan 1 Timotius 5 ayat 8. Kedua, pernikahan dan kehidupan seksual. Alkitab mengajarkan bahwa hubungan seksual adalah suatu anugerah dan keintiman yang diberikan dalam konteks pernikahan. Terdapat dalam Ibrani 13 ayat 4. Pasangan suami istri diajarkan untuk saling menghormati, saling mengasihi, dan saling memenuhi kebutuhan seksual satu sama lain. Terdapat dalam 1 Korintus 7 ayat 3-5. Ketiga, kebijaksanaan dan pertimbangan. Alkitab mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan sehari-hari. Ini berarti bahwa pasangan suami istri perlu mempertimbangkan dengan cermat keadaan keluarga dan kesehatan ibu serta faktor-faktor lainnya ketika memutuskan untuk menggunakan metode kontrasepsi. Terdapat dalam Yakobus 1 ayat 5. Keempat, harga hidup manusia. Alkitab mengajarkan bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki nilai dan martabat. Oleh karena itu, pilihan metode kontrasepsi yang digunakan harus mempertimbangkan dan menghormati nilai kehidupan. Terdapat dalam Mazmur 139 ayat 13-16. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang keluarga berencana. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan kepada teman-teman yang sudah duduk di bangku kelas 12 SMA dan SMK. Marilah bergabung bersama kami, Keluarga Besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bobby Valentino.